semuanya selamat siang. Siang. Aduh, masih lemes ya. Yuk, semuanya sekarang berdiri semua. Biar nggak lemes. Menjelang pulang harus makan. Karena menjelang pulangnya harus keluarga di rumah. Kita makan nanti. Oke. Nanti ketika ucapan selamat siang, kalian semuanya menjawab siang, siang, siang. Luar biasa, tetap semangat, yes, itu ya. Jangan keras, oke? Lagi ya. Semuanya selamat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Yes. Masih ada yang keempat. Ulangi lagi, sekali lagi. Selamat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Yes. Tangan kita semua. Boleh duduk lagi. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan atau membawakan materi PKN ya. Hari ini pelajaran PKN kan? Hari ini materinya adalah tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah pernah belajar sebelumnya? Jadi sudah banyak yang tahu ya. Jadi pelajaran hari ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Untuk memulai awal pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh satu orang. Siapa yang akan memimpin Tuhan? Biasanya siapa? Nando. Vika. Jangan lupa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas karena sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mengecek kesiapan kalian, juga Bapak akan mengabsen kalian di mana? Aprilia Lia, Aprianti, Deviana Elisari, Carolina Olimpia, Damianus Minyan, Evrila Al-Zahra, Hadir, Pak. LC Delia, Hadir, Pak. mana? Oh ya. Emerensiana C, C-nya apa? Christine. Felicianus Sidik, Hadir, Pak. Vika Romantia, Romantika apa Romantika? Iya. Romantia. Florencia Kartika. Hadir, Pak. Hadir. Kristianus Otmar. Otmar apa Omar? Otmar. Kannya apa? Kandau. Itu mampir. Kandau mampir kan? Libertus Merinaldi. Hadir. Meliana Bulan. Bulan purnama, bulan mati. Bulan mati itu awal bulan. Gelap. M. Novena Estanti G. Apa? Maira Tiana Dani. Ramadhani ya. Kamu lahirnya bulan Ramadan. Enggak. Kok namanya Ramadhani? Enggak tahu. Novasia Kasita. Lornaga. Hadir, Pak. Octavianus Amuka. Tanya apa? Kasta. Kasta apa? Kasta Sudra. Kasta Brahmana. Franciscus Prabujaya. Wendy Prasetyo. Orang Jawa ya? Iya. Orang Jawa. Saiful Anwar. Siska. Hadir, Pak. Telia Angelin. Mana? Urai Farid Gali. Valentinus Febrian. E-nya apa? Estapator. Ya. Viola Claudia. N-nya apa? Oke, semuanya hadir ya, yang nggak hadir satu orang. Oke, sekarang silakan semuanya berdiri. Banyak berdiri biar siap. Silakan
belum dimasukkan silakan dimasukkan. Yang belum pakai sepatu silakan pakai sepatu. Jangan pinjam punya kawannya. Ya. Ya nggak pakai ikat pinggang. Ambil tali ikatkan ke tanganmu. Besok pakai ya, jangan lupa ya. Lengkap atribut biar enak dilihat, enak dipandang. Kalau belajar itu apa? Atributnya lengkap, kelihatan rapi, kelihatan ini kan enak dipandang. Kondisi tetap berdiri. Silakan periksa kanan kirimu ada sampah enggak? Bukan sampah masyarakat ya, sampah. Masa cantik-cantik dulu sampah. Tidak ada kan? Beri semua ya. Oke, luar biasa kelas 9A. Tepuk tangan untuk kelas 9A. Oke, masih tetap berdiri, belum capek kan? Untuk menambah semangat kita, mari kita bernyanyi bersama. Menyanyi dangdut apa nyanyi pop? Dangdut. Enggak. Karena kita sebentar lagi apa? Menjelang hari guru apel himne guru enggak? Apa? Benar? Oke, sekarang kita akan nyanyikan lagu himne Cinta Puji. Tahu kan? Lagu himne guru ya. Dalam hitungan ketiga silakan semuanya buka mulut dan menyanyi. Jangan ada yang buka mulut ada. Ulang-ulang lagi ya. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sandung bayiku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prestasi terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Tangannya balik kan. Ini persilakan dulu. Ya kecil dikit enggak apa-apa. Ya. Aku tidak ada salah. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita belajar itu terlebih dahulu, minggu kemarin kita belajar apa? Nah, sebelum itu belajar apa kemarin? Belum bab 3. Bab 3. Apa kemarin? Nah, bukan undang-undang biasa UB 1945 ya, 8 semua. Oke. Kemarin kita belajar mengenai pembukaan UB ya. Nah, UB ada berapa alinea? 4. Oke. Yang menyatakan kemerdekaan Indonesia di alinea ke berapa? 3. Alinea ke 3. Sudah paham semua ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Kita akan belajar mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan mengenai
tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan tujuan pembelajaran kita hari ini dibaca yang keras biar sampai kedengeran ke kelas berat. Silakan dibaca yang paling keras. Viko Rahmantia. Vika. Baca. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara, memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan menerapkan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kawan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita agar kita itu bisa menelaah dan kemudian mampu membuat kesimpulan dan menerapkan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kemudian adalah strategi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian modelnya adalah model PBL. PBL adalah problem based learning. Jadi kalian nanti akan dipandu untuk berdiskusi, memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, kemudian nanti ditampilkan ke depan dalam presentasi. Siap ya? Siap. Insya Allah ya. Kemudian metodenya ada metode tanya jawab dan diskusi, kemudian medianya adalah LKPD dan video pembelajaran. Nah, kemudian apakah manfaat kita dalam pembelajaran hari ini? Silahkan dibaca, Pak ya. Yang membaca akan mendapatkan pahala. Amin. Silakan Siska dibaca. Mana Siska? Ayo baca nak. Manfaat. Saya lanjutkan. Kasih informasi. Biar kelihatan. Manfaat serta didik. Aku Suka bercanda. Manfaat peserta didik menjadi paham tentang kedaulatan negara Indonesia dan mampu untuk turut menjaga. Suka bercanda lagi, Mas. Nanti ya. Terus bercanda dulu ya. Menjaga kedaulatan negara dengan sikap cinta tanah air dan jiwa patriotisme. Oke, tepuk tangan untuk kawan. Nah, jadi manfaat pembelajaran kita agar kita itu menjadi peserta didik yang paham tentang kedaulatan negara Indonesia dan mampu untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan bersikap selayaknya seorang pelajar. Oke, siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap semua? Siap. Kurang semangat, sudah siap semua? Siap. Nah, itu baru luar biasa. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian simak video pembelajaran yang akan Pak Guru putarkan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting silahkan dicatat. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Siap ya? Oke. Siap. Gimana? Selesai.
kita mulai. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian A mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Prinsip kedaulatan rakyat bisa dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Golding mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Nah, ini merupakan pengertian kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan disebut kedaulatan keluar. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden juga mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan itu mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, yang artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Terdapat beberapa teori kedaulatan, di antaranya ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Pertama, kita membahas teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan atau kausa prima, dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai dewa, misalnya raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, dan raja Ethiopia. Pelopor teori ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, F. J. Starr. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penerimaan kehendak Tuhan. Pemegang teori ini yaitu Niccolo Machiavelli melalui karyanya The Principle, di Inggris dikembangkan oleh Thomas Hobbes. Misalnya, Raja Louis ke-14 dari Perancis berkata bahwa negara adalah saya. Kemudian teori kedaulatan negara. Teori ini menganut bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara lah yang menciptakan hukum. Letak teori ini yaitu James Bonney, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Negara yang menganut pemerintahan ini biasanya disebut pemerintahan tirani. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Etika normanya, hukum dijadikan sebagai panglima. Pelopor teori ini yaitu Hugh de Krupp, Immanuel Kant, dan Leon Dubois. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan
dunia bersama. Tokoh penganutnya seperti Montesquieu bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut J.J. Rousseau bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Oke, segitu dulu materi di bagian A ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, comment, and share tentunya. Selalu setia di ruang PPKN. Oke, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran ya. Kira-kira apa hal-hal yang kalian dapat di video pembelajaran itu tadi? Nah, kedaulatan tadi berasal dari bahasa mana? Arab. Artinya apa? Daulat. Artinya apa daulat? Kekuasaan tinggi. Nah, dari beberapa teori tadi ada berapa teori yang kalian tangkap? Teori kedaulatan? Ada 4. Kita sebutkan apa? Kita sebutkan Carolina Olivia. Mana? Coba sebutkan ada berapa teori mengenai kedaulatan tadi? Ada 4. Yang kosong. 1 apa? Kedaulatan? Menyata. Oke, ganti. Emerensiana mana? Nah, ada berapa teori tadi? Ada 4. Sebutkan 1. Oke, tepuk tangan untuk Emerensiana. Oh, nggak keras? Tepuk tangan yang keras. Hargai kawan yang menjawab. Nah, dari keempat teori kedaulatan itu kira-kira menurutmu Indonesia menganut teori yang mana? Rakyat ya. Nah, nanti kita akan buktikan di diskusi kita. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Siap? Siap semua? Siap. Nah, sekarang Pak Surya akan membagi kalian menjadi 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini aja, biar enak langsung ya. Jangan gini aja di belakang. Belakang ya. Tidak apa-apa. 1 loh. Satu baris gini. Iya, 1 itu 1 garis. 1, 2, 3, 4. Terus silakan segera membentuk kelompok. Boleh memutar, boleh yang penting satu semuanya bisa lihat kawannya. Nah, satunya diputar. Yang di belakang boleh maju, boleh. Yang terakhir. Di barisan, Angkut mejanya senapas mungkin. Nah, kalau sudah Pak Surya akan membagikan kelompok 3. Bagus ya, Pak. Kelompok 4. Jangan lupa tulis nama kelompoknya.
pengajarnya nanti boleh silakan kalau kalian mau bertanya boleh cari di sini jawabannya sambil diskusi sambil cari jawabannya di sini. Ingat ya, semua harus aktif berdiskusi karena nanti Pak Guru akan menilai keaktifan kalian. Jadi jangan diam apalagi tidur. Pokoknya aktif berdiskusi. Nanti akan ada penilaian proses. Sekarang silakan boleh dimulai berdiskusi. Jawabnya di sebaliknya ya, tidak Pak Uli yang akan menulis. Nomor 1 mana? Tahu kan? Beda tulis aja dulu. Kelompok kelompok 2 mana? Tulis aja di balik. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Iya. Sepuluh menit ya. Regi menang. Regi, diajak magang utannya. Iya, Sadar diri. Apa enggak? Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menjaga bahwa negara dan pemerintahan dan menjual bebas serta dewasa jahat ajaran. Itu kita jawabannya. Ini nomor 3. apa sih jatuh?
Oke. Dua. Ya. Ya, kerjakan semuanya, silakan berdiskusi. Kalau udah tuliskan jawabannya di KPD yang Pak. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan ke Pak dulu ya. Jangan malu bertanya, nanti bisa di rumah. Nanti kalau udah bisa, kalau kalian dulu saya dengan ibu pulang juga. Saya nanti pulangnya berapa? Saya akan di kantin. Enggak suka berapa? Ada kesulitan? Mana siapa tanya? Siapa yang suka? ada ya. Sulitan ngomong. Sudah ngomong. Apa? Semuanya silakan nanti berdiskusi karena Pak Guru akan menilai keaktifan kalian. Jadi yang kelihatan tidak aktif ya nilainya. Kelompok 1 siapa yang nggak aktif? Ini nanti mampir ke kelas kalian. Ini yang nggak aktif siapa namanya? Ini nggak aktif. Kelompok 2. Aktif. Selain penilaian kelompok juga ada penilaian individu ya. Jadi per anak akan dinilai keaktifannya. Jadi kelompok yang aktif juga dinilai, per anaknya aktif tidak juga dinilai. Semuanya dinilai. Kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang nggak aktif? Bukan HP-nya yang nggak aktif ya, kamunya. Iya tuh ditulis di sana. Nah. Semuanya. Ya langsung cepat tulis aja langsung. Iya. Itu jawabannya Pak. Jawaban dari hasil diskusi kalian itu. Ya tulis. Tulis Pak. Cepat. Kelompok lain udah mau selesai. Bisa. Menunjukkan keaktifan kami adalah sudah mau selesai, berarti kelompoknya aktif. Bagi pendapat. Selesai. Diskusi. Ditambahkan yang kira-kira mampu kalian tambahkan.
Tentukan juga yang mau maju yang siapa? Yang mau maju siapa? Kelompok dua yang mau maju siapa? Satu. Membacakan hasil kelompok dua yang mau maju siapa? Kelompok tiga yang mau maju siapa? Nomor 4 dan mau maju yang dari itu jangan yang sudah selesai silakan diteliti lagi, siapa tahu jawabannya masih kurang tepat, silakan ditambahkan lagi dengan cara diskusi lagi ya, disimak lagi baik-baik. Yang jawabannya tepat. Oke,
Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Sudah belum? Ya. Sudah semua ya? Sudah semua? Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ditata mejanya seperti tadi. Sampai yang rapi. Nah, silakan sekarang kalian akan melakukan presentasi per kelompok ya. Untuk yang pertama, siapa yang akan maju dulu kelompok mana? Dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etsila Zahra Sulawan dan teman-teman saya Evelyn Syada Christine, Stella Angelin, Viola Claudia Natasha, Franciscus Prabujaya, Valentinus Febrian Eksan. Di sini saya akan membacakan pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam suatu negara. Kedaulatan ke dalam atau internal adalah kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk menyelenggarakan kehidupan negaranya melalui lembaga dan perangkat negara yang dimiliki tanpa campur tangan dengan negara lain, sehingga negara berhak mengatur, mengelola, serta menentukan tujuan dan rasa depan bangsa melalui persatuan perundang-undangan yang dibentuk serta dijalankan negaranya. Analisasilah bagaimana cara suatu negara untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatannya. Menurut hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, yaitu dengan cara melestarikan budaya bangsa yang beragam, menolak campur tangan atau intervensi asing, menjaga ketuhanan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Pak, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Ada enggak? Enggak ada. Oke, enggak ada, silakan. Ada? Oh, ada, silakan. Menurut kelompok 1, Berdiri. Nah, berdiri. Kenalkan dirimu. perkenalkan nama saya Manusmian. Saya ingin bertanya. Menurut kelompok 1, mengapa suatu negara perlu memiliki kedaulatan? Ya, silakan dijawab kawannya. Satu. Berdiri. Ya, satu aja. Yang mau jawab siapa? Berdiri. Menurut kelompok 1, mengapa suatu negara perlu memiliki kedaulatan? Salah. Nomor 1 belum. Menurut kelompok satu Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan dijawab. Kelompok 1. Nah, itu baca ini. Itu dibaca. Siapa yang tadi mau menjawab? Ayo. Yang jawab dapat nilai loh nanti. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Gak puas kelompok 4, jawaban dari kelompok 1. Oke, puas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan dilanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nera dari kelompok 2, Jabara Gonta, Viko Romanatia, Nanda, Siska, Meliana Bulan, dan Afiati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisasi mengapa kedaulatan suatu negara perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Menurut kelompok kami, alasan kedaulatan negara perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain adalah: 1. Menjelaskan keberadaan suatu negara. 2. Menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. 3. Untuk menjalin hubungan internasional. Yang kedua, buatlah analisasi tentang teori kedaulatan negara yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Di sini kami satu kelompok sudah mendiskusikan tentang teori kedaulatan yang paling cocok untuk Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat karena sesuai dengan Pancasila, terutama sila keempat dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Sudah puas dengan presentasi kelompok 2? Oke, silakan kembali. Ada yang tanya? Tidak? Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang mau maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat siang semuanya. Selamat Iya. siang. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 3. Nama saya Juliana Elisari, Apriliana Lia, Carolina Olimpia, Christianus Otmarkando, Libertus Merinaldi, Novasia Kasita. Saya akan membaca pertanyaannya.
Analisislah mengapa kedaulatan suatu negara perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Kedaulatan ke dalam atau internal adalah kedaulatan yang memiliki suatu negara untuk menyelenggarakan kehidupan negaranya melalui lembaga dan perangkat negara yang dimiliki tanpa campur tangan negara lain, sehingga negara berhak mengatur, mengelola serta menentukan tujuan dan masa depan bangsa melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk serta dijalankan negaranya. Pertanyaan kedua, buatlah analisis tentang teori kedaulatan negara yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, yaitu dengan cara melestarikan budaya bangsa yang beragam, menolak campur tangan atau intervensi asing, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 3. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, silakan berdiri, tanyakan ke kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Franciscus Prabujaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatannya? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Prabu. Ya, saya Christian Sukmartando akan menjawab. Menurut saya, agar kedaulatan negara tetap terjaga adalah dengan cara membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Sikap cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara. Oke, gimana Mas Prabu? Puas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang kedaulatan yang beranggotakan Florencia Kartika Putri, Else Deria, Uray Parit Gali, Octavianus Amut Kasta, Damianus Mian, yaitu saya sendiri, Saiful Anwar, Randy Sidik. Pertanyaan yang dijelaskan yang dimaksud dengan kedaulatan di dalam suatu negara. Menurut kelompok kami, alasan kedaulatan negara perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain adalah menjelaskan keberadaan suatu negara, menjadi bukti bahwa negara lain mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara, untuk menjalin hubungan internasional. Pertanyaan yang kedua, analisislah bagaimana cara suatu negara untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatannya. Teori kedaulatan yang paling cocok buat Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat, karena sesuai dengan Pancasila, terutama Sila 24 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian dari kelompok kami. Silakan ada yang bertanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Ada enggak? Sudah puas? Puas. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kalian semua telah melaksanakan diskusi dan sudah mempresentasikannya. Nah, kira-kira dari materi yang disampaikan hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ya? Nah, dari materi kedaulatan negara tadi ada beberapa teori tadi, ada berapa teorinya? Nah, kira-kira yang paling cocok dengan Indonesia itu yang mana? Ya, karena apa? Karena sesuai dengan Karena sesuai dengan
sila Pancasila terutama sila keempat. Dan juga dengan pasal UUD pasal berapa? Pasal 101 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan apa? Dan juga kedaulatan hukum. Karena apa? Karena di Indonesia itu segala peraturan, segala tingkah laku masyarakat diatur melalui hukum yang berlaku. Jadi yang apa? Kedaulatan yang ada di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan, ada perpaduan ya, yaitu antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sudah jelas semua? Jelas. Untuk pertemuan minggu depan, apakah masih mau belajar gini lagi? Masih. Mau diskusi bersama lagi? Masih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan membahas mengenai tentang prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia. Siap ya? Siap. Senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Masih mau ketemu Pak Guru lagi? Masih. Jangan bosan-bosan ya? Ya. Untuk tugasnya, tugas rumah. Silahkan nanti dibuka paketnya halaman 56. Itu ada pertanyaan, silahkan nanti dijawab. Kemudian minggu depan silahkan kumpulkan ke Pak Guru, paham ya? Paham. Oke. Siap mengerjakan semua? Siap. Ada yang mau tanyakan? Ada. Nanti Pak Guru bagi. Halaman 56 ya. Minggu depan silahkan kumpulkan ke Pak Guru. Oke? Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah siap-siap semua mau pulang? Ya. Oke, maaf ya agak terlambat. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Guru aja ya. Ya, Pak Guru. Ini doa. Maju. Maju dong biar kelihatan di YouTube. Masuk YouTube ya. Ada YouTube-nya Pak. Nanti Pak Guru. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ketua kelas silakan siapa? Siap hormat. Oke, terima kasih kembali anak-anak. Selamat siang.